cantik banget dan dia senyum sama gue. Senyum tuh kayak Udah tua? muda, masih kayak gimana sih, kayak gadis gitu loh, gadis cantik. Kayak pakaian kerajaan, Anjir. pakai kayak ada selendangnya gitu, terus nyengit. Gue kayak Oh, lagi joget TikTok nih? oh enggak, Oh, enggak. gila kali. Aduh, oke, mulai. Mulai. 3, 2, 1. Close the door ya. Enggak ya. Oke, halo teman-teman semua. Jadi balik lagi di YouTube channel gue ya, Catatan Teh Anissa. Bukan ya? Oh iya, lu ada channel YouTube ya? Ada dong tuh, parah banget kan tadi kata dia mau promosiin gue tapi belum, parah. Dan Instagram gue Anissa Mawar N, Anissa Mawar. Coba sih lu sebutin juga nggak gue kasih link deskripsi. ANISAMAWARN, oke? Niat banget. Tapi emang ya banyak sih subscriber gue yang suka kalau nonton tuh wanita gitu. Oh, tapi gitu. sama cowok nggak tertarik, lu milih-milih. Diskriminasi pada pria. Tapi biasa gitu deh. Followers gue 87% tuh laki-laki. Ada kan di Insight? Iya. Iya itu segitu. Kalau gue sih cewek sih. Gue jadi agak bingung kalau ngejual skincare itu isinya laki semua followers gue. Jadi sebenarnya kalau gue ngejual jamu itu lebih banyak yang nanya gitu. Oke, Kasih tahu aja. Podcastnya masih sesi curhat ya buat di Iya. awalan, karena yang holol-holol itu nanti di endingnya. Tapi gue mau mengulas nih sedikit lah beberapa menit tentang cerita pendakian. Lu sebagai wanita ya, kenapa sih suka ngedaki gitu? Gue aja cowok tuh nggak tertarik cuy. Jadi sebenarnya itu ada perjalanan apa ya dibilang tuh Perjalanan ini. terasa sangat menyedihkan. Udah tua gitu ya? Enggak sih, lu aja Oh, sih. iya. Enggak tuan lu sih. Tuan mantan gue sih. Oh iya benar. Nggak penting juga mantan gue. Apa pacar lo? Enggak. Enggak ada ya? Lupa. Yang berapa? Beng-beng. Jadi tuh dia pernah ngepap dia sama ceweknya, tapi ceweknya tuh beng-beng. Kasian banget ya. Kasian banget gak sih, sedih gue. Sabar ya. Makanya dong, cari cewek. Di mana? Di Melting Pot tentu. Agak ada cowok-cowok semua. Iya. Nah, jadi kali ini kita mau bahas ya tentang pendakian di Gunung Rinjani ya. Di Gunung Rinjani. Rinjani. Tapi sebelumnya kita udah cerita di Gunung Salak ya pendakiannya. Iya. Dan itu kalian nonton dulu karena di part pertama biar nyambung, karena ini bakal lebih dalam lagi. Dan ini menjadi sebuah cerita yang paling horor dalam hidup lo ya. Iya, dibilang keajaiban juga sih, keajaiban. Dan ada perubahan juga di sensitivitas gue. Wow. Parah, di situ parah banget, kayak langsung kebuka gitu loh di situ pas abis dari Rinjani itu. Lebih kebuka bajunya. Bukan kerudung, enggak sih, kebuka ini sensitivitas gue terhadap sesuatu yang seperti itu. Emang nih otaknya emang ngadet ya kalau buka-buka, make. Aduh. Wajar Tapi sih ya. sebelumnya, sebelum bercerita, lo harus subscribe dulu men. Karena di channel Gasal Ambak bakal ada di konten juga namanya Ngenpot Koy. Yaitu ngomongin enak podcast Koy, bicara tentang 21++. Makanya itu kenapa podcast ngebuat gue jadi sekarang. Menganjing itu temen-temen gue. Dan catatan Teh Anis. Oke, boleh nanti gue kasih deskripsi lah, karena lo promosi terus kan. Kasihan. Parah ya dia ya, heran Oke, gue. Gunung Rinjani. Yes, Di tahun berapa cuy? 2018 juga. Sebelum Gunung Salak atau sesudah? Sesudah Gunung Salak. Di bulan apa? Sebelum Rinjani gempa. Wow. Gempa Lombok 1 bulan penuh itu. Dan itu ada tanda-tandanya di situ. Nanti gue ceritain. Tadi gue udah merinding nih, udah mau menjelang maghrib sih kayak. Belum dik. Oh. 20 menit lah cukup. Di Gunung Rinjani di Lombok. Yes. Lu berapa orang daki? Gue berdua doang sama Asep. Berdua. Yes. Dan waktu itu karena emang balik lagi, gue lagi masa-masa aktifnya naik gunung, jadi udah terbiasa. Iya. Jadi fine lah buat kalian, buat kita yang emang udah biasa hampir seminggu tuh bisa 2 kali, sebulan bisa 6-8 kali lu naik gunung.
even lu sendiri pun kalau lu tahu caranya itu nggak apa-apa, dan lu tahu cara apa ya evakuasi dan lain-lain itu bisa. Berdua juga fine lah itu. Nah itu gue berdua doang 5 hari. Wow, di gunung. Yes. Bawaannya itu gue sendiri ya segini. Asep lebih tinggi. Gitu ya? Iya, carrier gue tuh segini dan full padet. Dan kita tuh campingnya termasuk kayak dibilang berdua tapi mewah. Bawa bangku, bawa meja, bawa matras tiup yang gitu dah. Pokoknya emang niat, tapi nggak konten. Cuma mau naik gunung doang, segitunya. Kalau konten gue malah males bawa papan. Tapi emang seru banget sih percintaannya lo dengan Kang Asep ya. Nanti dibahas. Iya. Sesi selanjutnya. Banyak ya sesi gue. Nah di Gunung Rinjani nih, awal-awal lu kan naik kereta ya ke Lombok ya? Yes, gue ngeteng sama Asep itu pepet. Nyetengan? Bukan? Nyetengan, sebatangan. Jadi gue naik itu Asep sama gue dari Jakarta ke Lombok cuma ngabisin gope. Naik naik kereta, habis itu naik kapal namanya Legundi, habis itu kita dijemput sama temennya Asep. Jadi emang anak backpackeran banget. Dia pokoknya kayak gitu. Dan tadinya itu sebenarnya itu gue ditipu sama Asep. Secara nggak langsung gue ditipu. Ini sebenarnya nanti ngaruh sama percintaan. Jadi itu salah satu dia PDKT sama gue tuh, gue diajak traveling yang jauh dan 2 mingguan gitu di Lombok. Cowok modus sih, mana sih Kang Asep? Modusnya pinter tapi dia berkelas ya. Kayak kebanyakan kita bahas tentang jangan nanti itu nanti. Oke. Jadi lanjut aja langsung nih ya. Lu udah terpengaruh dengan kebokepan gua. Astagfirullah. Jangan. Karena ini menjadi tadi kan merubah sensitivitas dalam hidup lu nih. Ini berarti menjadi sebuah cerita yang nggak akan pernah lu lupakan ya. Dan sampai sekarang pun jadi suka kerasa gitu loh gue. Kalau ada something yang datang atau gimana nih, pasti datang nih. Kayak gitu. Nah itu gimana ceritanya? Jadi, gue kan naik tuh 5 hari. Hari pertama itu gue naik jam 5 sore, bukan jam 5 pagi. Jam 5 sore. Gue berdua doang sama Asep, bawaan berat. Biasanya nyampe pos 2 itu orang 3 jam. Ini kita cuma sejam. Itu nggak masuk akal yang pertama. Hai. Cepet banget dong berarti ya? Yes, dan itu nyampe pos 2 itu maghrib. Jadi jam 5 sampai maghrib sejam kan. Itu nggak masuk akal yang pertama. Itu yang kedua. Gue nggak tahu kenapa ada apa dengan kita. Gue nggak tahu, kayak dibuka aja gitu jalannya dan stamina gue tuh fine banget, bagus banget. Gak ada aus-ausnya. Paling, dan itu biasanya orang beberapa kali istirahat. Gue cuma sekali doang. Dan gue di depan. Dan Asep katanya, gila lu Cak. Apa lu di atas? Gue di depan. Oh, di depan. Nanti jadi berubah jadi ngepotku. Oh, lu berhubungan? Enggak dong. Gila. Iya. Jangan. Bahaya guys, itu nggak boleh dicontoh. Dah, sampai pos 2, gue sama Asep memutuskan untuk tidur di situ. Jadi ada pos kan di situ, kita ngebangun tenda. Udah, kita ngecamp di situ aja. Kayaknya kalau misalnya ke pos 3 tuh, soalnya kan pos 3 itu lumayan lah kalau kata orang-orang di Jambi. Via Sembalun ya gue. Itu banyak lah misterinya. Jadi gue karena udah malam dan tidak mau beresiko tinggi, jadi akhirnya gue tidur lah di situ, bermalam di situ. Paginya sekitar jam 10-an kita udah cabut lagi ke atas. Tapi posisinya pas lu tidur itu nggak ada orang yang di situ? Ada banyak. Oh banyak. Cuma maksudnya di situ nggak ada apa-apa sih. Kalau di pos 2 itu fine aja. Belum. Ternyata belum guys. Bukan nggak ada, belum. Terus pas sampai pos 3 ke pos 4 sama. Gak ada capek-capeknya gue sama Asep. Jalan-jalan baik berdua doang. Itu barang masih banyak banget ya. Malah kita udah bawa air dari pos 2, nambah air lagi. Cuma biasanya tuh orang 5, 6, 7, 8 jam. Gue cuma 4 jam. Wow, setengahnya ya berarti ya? Gue gak masuk akal banget. Jadi tuh nyampe atas tuh masih siang. Ya 4 jam sih, 10, 11, 12, 13 nih. Ya 14, gue tuh nyampe sana jam 2:30-an. Mungkin udah ngopi, udah istirahat yang emang lagi lama istirahatnya gitu lah. Gak banyak banget istirahat gitu. Dan gue
nggak tahu ya, ngerasa kayak dibantu aja di situ, nggak tahu. Yeah. Gue waktu itu positif thinking, gue emang lagi sehat kali, gue mikirnya gitu aja. Positive thinking. Iya, positive thinking. Pas nyampe sana di Pelawangan itu tuh banyak banget monyet. Sana emang gudangnya monyet Rinjani. Tadi di part pertama lu ngomong setan ke gue, monyet ke gue lagi. Emang Mirip salah sih. apa sih? Maaf Oh, ya iya. mamanya Gasan, ya Allah, bukan maksudnya gitu mah. Gitu. Iya. Terus habis itu pas lagi itu nggak ada masalah, malamnya nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Udah, gue summit. Oke. Summit, Puncak ya ke puncak, set. Itu gue summit juga sama, nggak ada, ya pokoknya lancar, bener-bener lancar banget, udah nggak ada apa-apa. Pas turun dari summit nih, pas turun itu gue termasuk yang terakhir belakangan. Ini berarti hari ketiga. Enggak, hari kedua. Hari kedua. 3 ya benar. Hari tiga. Iya gak sih? Anggaplah itu yang penting hari aja. Iya itu. Pokoknya besokannya gue bilang. Besokannya itu gue udah summit dan yang lain itu bule-bule kan biasanya langsung ngejar turun biar bisa yang kemana lagi. Gue kan santai kan sama Asep, ngopi dulu di atas, ngapain dulu, foto-foto dulu yang itu. Nah pas turun itu kita yang terakhir. Oke. Rombongan terakhir, orang terakhir dah di Rinjani. Kalau kan nggak boleh turun kesiangan juga. Turun, istirahat lah gue di pinggir-pinggiran yang ada danau Segaranak yang kelihatan banget tuh, cakep banget lah pokoknya. Gue sambil bengong aja ngeliatin, bagus banget ya ampun, ya Allah, bagus banget. Itu gue kayak terengeh banget gitu, ya Allah, bagus banget. Gak lama ada monyet nyamperin gue. Anjing. Gak bawa makanan ya gue, maksudnya makanan gue di tas dan gue nggak lagi nyenek, gue nggak lagi minum, gue nggak lagi ngapa-ngapain, cuma bengong doang. Dia minta makanan dong sama gue. Gini. Anjir. Maksudnya biasanya kan kalau Mirip monyet, gak, coba? iya mirip. Oke. Biasanya tuh kalau hewan itu kan takut pertama sama manusia. Iya. Mungkin di Rinjani udah enggak karena emang banyak banget kan. Jangan ya. Karena udah banyak banget kan monyetnya dan orang yang ngasih makan ke dia, jadi udah jadi kebiasaan gitu. Itu yang nggak bagus sebenarnya. Terus gue kasih lah. Terus itu gue kayak, kok aneh sih dia gitu, maksudnya minta gitu kan, aneh. Biasanya kan paling nungguin sampai gue apa gitu kan, ini minta. Gue kayak ini bukan monyet nih kayak ya atau gimana gitu, gue nggak ngerti. Gue kasih, ada sosis kantong gue satu, gue kasih Sosis satu. so nice. Nggak boleh, ini nggak di endorse. Capek gue ke Rinjani bawa sones buat endorse doang. Udah. Apa sosis Asep? Kasih monyet. Kasian ya Asep ya, kasian ya. Siapa namanya? Rafif, jangan ketawa kamu. Rafif ketawa loh, anak kecil ya. Dimarahin mama nanti. Oke. Terus habis itu udah ya. Ini mau mulai bioskopnya. Terus gue kasih, tiba-tiba Asep marah sama gue, jangan dikasih gitu kan, jangan dikasih bla bla bla. Oh ya kan kasihan kayak gitu-gitu, tapi tuh monyetnya nggak agresif sama sekali. Biasanya kalau musel monyet tuh dikasih, gitu kan? Bener. Itu kagak kayak orang gitu, gue kasih, oh iya. Gak tahu gue, dia tuh monyetnya main gede, segini lah, gede lah ya, gede kan, itu kan yang bagong lah gitu, yang gede. Terus udah, dan itu monyet cuma itu doang satu, bingung gak? Biasanya kan monyet gerombolan. Satu makan, yang lain pasti ngikut. Iya benar. Nggak tahu ya, gua. Terus makannya di tempat situ. Iya, udah gua kupasin, udah gua buka, gua kasih ke dia makannya pelan-pelan. Mari kita lihatkan monyet yang kayak gitu ya. Saksi ya, monyet. Terus habis itu gua udah turun, gua nggak ada sama apapun. Asep bilang kayak gini, "Ca, hati-hati sama monyet." "Emang kenapa?" kata dia. Kata gua, di sini tuh kerajaan monyet, Hanoman gitu maksudnya. Oh iya. Rinjani kan emang suaminya Dewi yang ada di Rinjani. Gue nggak berani nyebutin soalnya udah sempet ada podcast yang gue sebutin, gaduh banget suasana. Gak ada yang tahu. Oke. Ingat kita emang baik. Oke. Terus habis itu setelah gue turun summit, gue langsung jalan lagi tuh ke Segara Anak buat ngecamp di bawah di pinggir danau Segara Anak yang gede banget itu. Gak ada masalah. Siang-siangnya gue biasa sama Asep, masaknya ganti-gantian kan. Pas pergi Segara Anak itu Asep gak ngebiarin gue masak sama sekali. Udah, Segara Anak gue aja yang masak. Tapi gue masih temenan sama dia. Ya, ada cintanya dikit. Pokoknya gue gak diizinin deh masak, lu diem aja, lu jadi princess hari ini gitu. Udah,
Gue diem, gue jalan-jalan kemana-mana lah gitu. Pulang-pulang udah dapat makanan tuh, ikan mas, seger banget langsung dari danau. Terus makan, gue biasa cuci piring lah. Tahu diri gue, habis dimasakin gue cuci piring, prak. Udah waktu itu cuci piring tuh agak malam jam 8-an. Di pinggir danau dan itu sepi banget. Gue cuci piring, sak seperti ada yang datang ke gue, cekluk gitu, bunyi air gitu kan. Ikan? Nggak tahu, tapi gue nggak mau ngehin. Gue biasain aja kayak ya udahlah gue tahu ini tempatnya dia. Ya udah punten misi lah gue gitu kan. Mau bilang assalamualaikum juga gue takut dijawab. Nggak takut juga kan, ngeri ya. Gue ya udah misi gitu doang kan, misi ambil nyuci plak balik tuh gue seperti biasa set tidur lah. Abis kan gue sempat main kartu dulu tuh, main Uno, makan kuaci. Ya aneh ya. Ya, terus habis itu gue tidur. Lo tau nggak nih mimpi gue apa? Gue mimpi gue bangun dari mimpi gue seperti yang tadi di Salak. Gue bangun, gue di tenda, gue keluar, gue cuci piring cucian yang sama yang tadi gue cuci, gue bawa dengan langkah gue yang sama. Gue ngebat tuh kayak dejavu gitu loh, maksudnya gak sih? Set kayak lu ngeh tapi lu masih melakukan. Dan sama ada cekluk dan you know itu ada sosoknya. Kalau yang dinyatakan gue nggak ngeliat sosoknya, aduh gue merinding. Karena gue ngeliat di mimpi gue. Jadi pas gue lagi nyuci piring nih, bulan tuh di sono, lagi bulan purnama full, dan itu ngebias ke danaunya gitu kan, kayak laut lah gimana sih kalau lagi malam-malam ngebias, dan itu kabut. Nah di mimpi gue kabut itu kebuka, ada yang datang pelan-pelan gitu di antara kabut itu, dan itu kayak kerajaan putri lah mungkin ya, gue nggak tahu, atau dayangnya atau gimana. Sebenarnya gue udah tahu itu siapa, cuma gue nggak mau ngasih tahu intinya. Siapa sih? Jangan, nanti datang. Apa-apa. Nggak boleh. Gue udah sempet janji soalnya jangan ngasih tahu lagi, soalnya yang Indigo temen gue sempet didatengin bilang sama Nisa jangan sebutin nama gue kalau dia lagi cerita itu. Jadi gue sekarang nggak bisa. Kalau mau tahu lihatnya di YouTube gue nanti ada. Nah, terus udah tuh secantik banget dan dia senyum sama gue. Senyum tuh kayak udah tua. Muda, masih kayak gimana sih, kayak gadis gitu loh, gadis cantik. Kayak pakaian kerajaan. Anjir. Pakai kayak ada selendangnya gitu, terus nyengir. Gue kayak shit, gue kayak waktu itu gue biasa aja. Waktu itu gue bener-bener biasa aja. Kayak oke. Gue juga nyengir gitu di mimpi gue juga kayak wah cakep banget gitu. Gue ngeliat orang cantik gimana sih, nggak syirik, enggak, gue mah cakep banget kok gitu kan. Kayak emes aja, terus gue balik dan gue kebangun jam 2 subuh. Gue langsung lah tenda gue. Jadi gue bangun dari mimpi tuh gue kayak habis dari mana gitu juga. Gue sadar gitu, lah kok gini dah. Terus si Asep Tidur dia. Dah, karena gue tahu gitu, gue lagi tadi ada yang kenalan kali, gue mikirnya gitu. Gue tidur lagi. Pagi, gue berendam air panas, itu ada air panas juga. Ngapa-ngapain lah, pokoknya abis itu juga malam nih, gue cuci piring lagi. Biasa kan gue 2 malam di Segarana kan, cuci piring lagi. Gue nggak pakai jaket. Hari pertama gue pakai jaket karena masih kedinginan kan. Hari kedua tuh gue udah nggak pakai jaket, malam udah biasa kan. Enggak pernah. Pakai kemeja flanel, kayak gini lah pokoknya gitu kan ya. Itu dingin banget di atas gunung ya. Gue anget. Dari gue mau niatin nyuci piring, jalan ke tempat cucian piringnya itu, anget gue. Kayak di sini aja gitu, kagak ada rasa dingin-dinginnya, kagak ada angin-anginnya lewat atau apa. Gue nggak tahu ya, gue nggak tahu dari situ. Terus gue cuci piring, beda tempat, dah. Habis itu gue balik tidur. Lo tahu di mimpi gue apa? Gue mimpi gue cuci piring lagi.
dan didatengin lagi yang kayak gitu 2 kali. Jadi gue di mimpi gue kayak Tapi lebih deket gak? lebih deket. Jadi ada satu, terus di belakang tuh kayak ada yang kerumunannya juga. Gue nggak, iya nggak ngerti gue merinding. Oke, kayak gitulah pokoknya. Ada penjaganya gitu, ada pengawalnya gitu, dia datang. Dan di mimpi gue masih nggak ngeh, kayak gue lagi di Javu doang lagi. Dah balik, pas pulang, gue berusaha tuh sama Asap, gue nggak mau cerita karena kalau gue tuh kalau dapat kejadian di gunung itu, gue nggak mau ceritain langsung karena nggak boleh lah gitu, pamali atau gimana nggak ngerti. Dah pas turun ke bawah, gue itu sama Asep hampir kesasar ke goa susu. Gue turun lewat torean. Kita punya peta, gue ada peta online dan peta offline yang harusnya dijamin itu nggak bisa kesasar lah. Kalaupun gue kesasar, gue tahu proyeksinya kemana. Nah ini gue lagi, Asep lupa jalannya lah intinya gitu. Dia turun ke bawah sama gue, ketemu gue susu, namanya gue susu, tempat sembayangnya suku Sasak yang ada di Lombok. Dan itu kayak nuansanya agak ke Bali-Balian Hindu-Hindu gitu sih, yang ada kain putih kayak gitu-gitu. Dan itu wah, gue kayak ngeliat, ya gimana sih ketemu situs yang ada spiritualnya gitu kan. Dan situ gue sama Asep itu ngeliat jejak kaki harimau atau macan tutul gitu. Dan itu kayak kita tuh main kejar-kejaran gitu di situ. Asep soalnya ngedengar suara dengkurannya gitu. Kejar sama Asep? Nggak dikejar, kayak kejar-kejaran kita. Jadi tuh abis dari gua susu itu kita naik ke atas kan ke arah toren itu, gua lari sama Asep jalannya. Yang biasanya orang 8 jam, gua cuma 5 jam turun ke bawah. Gak ngerti gua nggak ngerti, pokoknya di Rinjani itu stamina gua cakep banget. Sama Asep juga kagak ada usah-usah, kagak ada apa-apanya. Kayak ada dikasih energi lagi, gua nggak tahu ya, mungkin emang suges atau kayak gimana. Pas nyampe bawah, gue cerita sama temen-temennya si Asep yang di Lombok, emang orang Lombok. Jadi gini, Kak, gue manggilkan Bang, kemarin tuh Nisa dimimpiin ini di Rinjani, bla 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 bla. Gue ceritain, ya ampun Nis, bagus dong, kata gitu kan, bagus dong. Dia mimpinya gimana? Mimpinya aku disenyumin. Mungkin ada tanda-tanda gitu kan, dia mikir gitu kan, ada tanda-tanda dan lain-lain. Iya, ada tanda-tanda. Serius? Iya, lu senyumnya gimana? Gue itu dong, senyumnya gini gitu, bentukannya gini, cantik banget, rambutnya panjang kayak gini-gini. Ini Dewi ini. Nah, lu cari aja Dewi yang di Rinjani itu apa. Dewi Rinjani aja gue bilangnya ya, Dewi Rinjani. Gue langsung bingung dong, masa iya? Iya, kata orang itu kan. Bagus, berarti mau dapat rezeki, katanya gitu kan. Maksudnya di welcome, mereka welcome sama kita dan lain-lain. Pokoknya pertanda baik lah gitu. Dan pertanda tuh lu mau selamat, katanya gitu. Terus pas gua balik ke Jakarta, nonton TV lah gua. Baca berita, ngeliat berita. Lo tahu apa? Rinjani gempa. Itu bikin goosebump gue banget. Yes, 2 hari lah. Gue kan balik dari Rinjani, nginep dulu kan sama teman gue, terus cabut. Rinjani gempa, Lombok gempa. Gue kayak, Tuhan. Gue kayak, ya Allah. Bener-bener shock banget gue sama Asep, Nis. Rinjani gempa. Ya ampun, kita habis dari sono gitu kan. Ibarat kata lu habis dari satu tempat, terus tempat itu tuh hancur gitu. Gimana sih rasanya? Baru bener sih selamat ya? Iya, gue kayak ya Allah, alhamdulillah, gue mikirnya gitu kan. Cuma gue jadi kepikiran dong, jadi kepikiran kayak gini-gini atau gimana. Terus itu yang pengaruh pertama yang gue bilang, ketemu dia tuh kayak ada ketemu beliau, ketemu beliau tuh kayak gue dapet tadi tanda-tanda, Rinjani tuh mau gempa, Rinjani tuh mau ini, kayak gitu-gitu. Dan itu akhirnya gue balik lagi sama Asep ke Rinjani buat jadi relawan 3 bulan. Kayak gue ngerasa
kayak ada part of gitu. Kayak ada panggilannya. Yes, gue kayak ngerasa gue harus balik gitu. Gue harus balik. Gue mikirin rakyat sono gitu kan. Penduduk-penduduk masyarakatnya yang mau udah baik juga. Terus gue pikiran Rinjani kayak gitu-gitu. Pokoknya gue balik dan lu tahu posko gue di mana? Di posko di Sembalun, kaki Gunung Rinjani. Di antara posko lain yang ibarat, aduh gue merinding. Di antara posko lain nih, yang apa namanya, kan yang paling parah itu pertama emang Sembalun sih. Terus habis itu yang kedua tuh yang KLU, Lombok Utara kan. Di mana relawan semua ke Lombok Utara, kenapa gue masih netep di situ? Gak tahu kenapa, gak ngerti gue. Gue kayak ya udah, gue pokoknya kayak ditakdirin gue buat di sini aja, buat ngelayanin masyarakat selama sini. 3 bulan tuh? Yes. Lu nggak pindah? Enggak. Di situ ada kejadian horor? Enggak sih, lebih ke yang apa? Bukan horor sih, lebih ke yang ini sih, apa? Kasian. Ilmiah jatuhnya kan gempa kayak gitu-gitu. Paling ya bangunan runtuh lah, apalah kayak gitu-gitu. Tapi lu kan dapat info dari situ ya, itu gempanya memang ilmiah. Tapi yang gempa pertama itu pusatnya di Rinjani, di gunungnya. Yang sisanya baru di luar Rinjani. Itu ada ini nggak sih dari orang situ? Kenapa? Katanya sih gunungnya udah kotor. Katanya kan di sana emang iya kan di sana kan emang bule ya. Lu tahu bule lah kalau mendaki, nggak mendaki aja ngebir kayak gitu-gitu kan. Sama kayak gitu. Terus mungkin kan orang luar kan emang biasa nge-seks ibarat kata gitu ya. Nge-seks tuh di gunung, sedangkan kalau Gunung Rinjani itu kan disucikan sama masyarakat Sasak. Gunung suci lah gitu. Gue sih dapat sih poinnya sih, kayak lu kan di awal dipermudah. Iya. Sampai endingnya pas lu disenyumin karena lu nggak ada niatan buruk sekalipun. Iya. Plus lu nggak ngelakuin hal-hal aneh gitu. Jadi mereka kayak iya, mungkin. Terus dan gue balik lagi ngerasa kayak gue part of mungkin gue kayak ngerasa bersyukur juga kenapa gue balik lagi ke sana. Gue ada rasa syukur gue nggak pas hari itu gue ke situ, pas nggak hari H gitu gue lagi nggak di atas kan. Gue kayak habis diselamatin gitu loh, kayak dikasih tanda lu pulang gitu, bla bla bla. Pas nyampe rumah gempa lah, gue di sana 3 bulan dan nggak ada apa-apa. Dan semua gue ngerasa semua inian gue urusan gue tuh dilancarin banget. Dan ini ngaruh sampai sekarang. Ngaruhnya gimana? Kata temen gue Indigo ya, dia bilang ketemu beliau itu sebelum gue jadi influencer. Gak lama dari situ gue meledak influencer, followers gue naik parah-parah banget lah. Maksudnya teman-teman gue tuh nggak ada menurut mereka tuh itu nggak masuk akal. 5 bulan lu organik naiknya sampai 20.000 5 bulan doang gitu kan, nggak ada pemancing, nggak ada apa gitu kan. Itu yang pertama. Terus rezeki lainnya tuh banyak banget. Gue nggak tahu, subhanallah ya, wallahu alam. Itu yang gue rasain. Kata orang, maksudnya tuh disangkut-sangkutin lah sama si Indigo itu atau temen gue yang bisa itu, dibilang ini ngaruh semua sama kehidupan lu sekarang pas lagi itu, dan termasuk sensitivitas lu sekarang. Jadi kayak pasca itu tuh gue kalau ke tempat baru gue pasti kenalan sama yang ada di situ. Jadi dia tuh masuk ke mimpi gue. Ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruk tuh sampai gue, ibarat kata kalau misal gue ke suatu tempat nih, itu suatu tempat itu emang mungkin ada kejadian yang jahat atau kayak gimana, itu tuh gue sampai bener-bener kayak reperpan gitu. Kalau orang ngeliatnya kayak gue tidur tapi gitu. Tapi pas lagi tidur tuh gue bener-bener kayak pengen dikejar-kejar gitu loh. Ayo lu ikut gue kayak gitu-gitu loh. Itu ada di Garut tuh. Itu kacau sih itu, gila. Dah tuh Rinjani kayak gitu. Sampai sekarang tuh masih ada. Dan beberapa podcast, ini podcast yang keberapa ya, yang ngomongin tentang Rinjani. Yang pertama itu kamera gue kedip-kedip sendiri, kayak unfokus, dan tiba-tiba dia kayak ada fokus ke tempat lain, bukan ke gue. Itu yang pertama, itu di rumah gue sendiri. Yang kedua itu sama temen gue, itu gue tadi sempat bilang ya, huru-hara di sekitar kita, tapi di luar gerbang yang dia buat itu tenang-tenang aja. Gue nggak tahu yang sekarang. Karena kalau yang sekarang gue soalnya nggak sebutin nama beliau. Kalau yang sebelumnya dan sebelumnya itu gue sebutin. Jadi kalau yang penasaran kayak gimana efeknya, kalian bisa ngeliat di catatan Teh Anissa. Tapi mungkin itu bisa lo cari sih, kayak kenapa si Dewi ini datengin lo, atau mungkin ada garis keturunannya.
Kalau beberapa orang ada yang bilang ke gue begitu, ada yang bilang, Cak, sebenarnya tuh kamu tuh ada keturunan apa gitu. Tapi dia nggak mau ngasih tahu juga, tapi dia cuma ngasih tahu ya itu doang. Kamu tuh ada spesial, kamu tuh ada keturunan apa gitu. Makanya tuh soalnya dari SMA pun gue tuh banyak yang datengin itu kayak selir-selirnya gitu loh. Banyak yang ngikutin gue tuh tapi yang kayak Jawa, yang pakai yang ayu gitu, yang keraton, yang kayak gitu-gitu. Gue nggak tahu ya Allah alam, nggak tahu mungkin ada keturunan apa, gue nggak ngerti. Oke guys, kayak beda banget ya, di awal tuh ceria, terus kayak jokes, terus bokep-bokepnya, terus sudah cerita tentang horor, gue diem juga. Karena gue tuh bener-bener kayak mikir ya, mereka kan kerajaan-kerajaan. Yes. Soalnya gue gini, ini juga mungkin informasi buat teman-temannya. Gue kan tadi nggak percaya tuh tentang setan dan segala. Jadi ada kejadian kemarin. Lu sendiri? Enggak. Jadi bukan jualan tanah. Oh iya. Ada orang yang mau beli nih. Dia cerita lah, dia punya 2 anak indigo. Dan real, itu ibu-ibu pengajian di nyokap gue dan nggak mungkin bohong. Dan gue udah ketemu sih kayak 2 anaknya. Dan di siang hari nih, dari 5 tanah yang gue kasih, ibu-ibunya video call sama anaknya. Sama anaknya udah langsung tahu cuy, ini ada ini. Dan maksud gue kayak apalagi yang gunung atau yang kerajaan-kerajaan, setiap daerah kan pasti punya kerajaannya. Betul. Itu mungkin balik lagi sih ke kita yang harus punya niatan baik sih. Makanya kenapa lu dipermudah. Alhamdulillah. Termasuk kayak di sini pun sempet kan gue. Cuma pokoknya nanti panjang aja lah ya. Kalau mau nanya. Kalian cerita-cerita banyak sama Kak Ica, karena Kak Ica ini gak pelit dengan pengalamannya. Dan mungkin menurut gua, kenapa lo bisa kayak didatengin itu sesuatu yang lo harus bisa ceritain gitu loh. Kalau misalkan emang ke suatu tempat lo harus berbuat baik gitu. Yes. Itu yang mungkin menurut gua bisa didapetin orang-orang. Yang penting niat, dan lo intinya nggak usah berbuat macam-macam di tempat orang. As a guest aja, lo tamu di tempat orang, ya apa-apa tuh permisi, mulai dari kata-kata, perbuatan kayak gitu-gitu. Gue bukan yang maksudnya apa ya, so ngasih tahu ya, cuma emang kayak gitu. Ibarat kata lo punya tamu, tapi kalau tamunya songong gimana sih, rasanya nggak enak kan. Ada temen nih main, songong, rasanya pengen gue usir aja, mau gue blokin apa gitu. Iya kan, sama alam pun begitu, nggak cuma di kota, di alam pun begitu, kampung dan mana-mana. Oke, thank you nih Kak Ica nih buat sharingnya di konten Albak Misteri. Dan Panjang, jangan lupa untuk di follow di Spotify-nya. Kalian dengerin sampai tertidur nyenyak dengan adrenalin di setiap orang yang berbeda dan pengalaman yang berbeda-beda juga. Thank you, dan jangan lupa untuk apa Kak? Like, comment, subscribe, and request. Oh iya, bisa request sih mau bahas tentang apa lagi, dan bisa subscribe channel lu ya. Yes, catatan Teh Anissa. Itu lebih gua sih jujur ya belum nonton. Yang tapi udah subscribe. Udah 4K kok hitungannya. Oh iya. 7K. Sekali lagi thank you cuy, dan see you next video. Bye bye.